Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, in a girl and minimalis. Kita adalah apa yang berulang kali kita kerjakan. Kecemerlangan bukan tindakan, tetapi kebiasaan. We are what we really do. The excellence is not an act, but a habit. Aku setuju banget dengan quote Aristoteles ini, the value of habit. Sebenarnya ada banyak sekali tips untuk kita bisa hidup hemat. Tetapi di video kali ini aku akan berbagi tipsnya, pendekatannya dari kebiasaan atau habit. So, hari ini aku akan berbagi 5 tips practical habits supaya kita bisa hidup hemat. Namun dari kesemuanya itu tujuan yang paling penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan uang yang kita punya. So, dari tips yang akan aku bagikan ini, semakin kita sering melatihnya, maka semakin akan kelihatan kalau kita bisa kok hidup berhemat. So, check it out. Yang pertama, siapa di sini yang kalau kehabisan sabun mandi di rumah, itu langsung cepat-cepat pergi buru-buru ke supermarket atau minimarket? Dan pulang-pulangnya itu akan beli tisu karena lagi ada diskon, terus beli cemilan karena kelihatan enak ya. Tenang, aku juga dulu gitu kok. Nah, kalau misalnya lagi nih kehabisan minyak goreng, lagi masak terus kehabisan minyak goreng, langsung deh buru-buru pergi ke Indomaret atau ke Alfamart. Sorry sebutin merek. Alhasil tuh pulang-pulangnya kita juga bukan hanya beli minyak goreng aja ya. Kita pasti pulang-pulangnya bawa beli keripik, and then juga bisa beli deterjen karena ada diskon 2.000. Terus ya masih banyak lah barang-barang lainnya ya. Yang seharusnya kita cuma beli 1 item, dibawa pulang jadi 7 item. Banyak yang relate ya pastinya. Nah, dari cerita tadi kita harus punya kebiasaan membuat yang namanya list anggaran belanja bulanan. Nah, begitu gajian, langsung deh cepet catat barang-barang apa aja yang kita butuhkan selama 1 bulan. And then, pastikan juga nih, list yang tadi dicukupkan pemakaiannya selama 1 bulan. Tapi Kak, masa cuma dijatahin 1 kali aja belanja bulanan ke supermarket? Ya pasti ada kurang lebihnya ya. Misalnya pas ada tamu berkunjung ke rumah, gula jadi cepat habis, ya mau nggak mau kan harus dibeli juga. Tapi aku sarankan jatahin atau menambahkan frekuensi kita belanja ke supermarket atau minimarket langganan kita itu hanya ya kurang lebih 1-2 kali saja untuk berbelanja tambahannya. Aku di sini bukan berusaha untuk menghakimi orang yang mungkin ya bisa belanja ke supermarket, minimarket itu untuk membeli kebutuhan rumah tangga bisa 3-5 kali ya seminggu, bukan. Tapi kalau misalnya kita berbelanja 1 kali aja, bayangkan ya, kita pasti udah habisin waktu, ya kalau duit pasti udah habisin ya, terus energi, and then bensin, karena kalau kita ke supermarket atau minimarket itu kan pakai kendaraan, dan akhirnya jadi boros. Kuncinya buat anggaran untuk belanja kebutuhan rumah tangga itu selama 1 bulan. Dan yang paling penting adalah belajar komitmen untuk menggunakan budget yang sudah kita atur sebelumnya. Begitu juga sama halnya dengan berbelanja kebutuhan bahan makanan. Kalau sebulan mungkin ya terlalu lama ya. Kalau misalnya bahan makanan seperti lauk dan sayur itu mungkin bisa bertahan kurang lebih 1 minggu, nggak mungkin sampai 1 bulanan. Nah, kalau misalnya kita mau ke pasar membeli bahan makanan yang fresh tadi, itu mungkin bisa 1 kali seminggu nih buat anggarannya. Namun sebelum berbelanja, pastikan cek dulu nih yang namanya kulkas ya, bahan-bahan makanan apa aja yang tertinggal di kulkas dan juga ada di dapur. Jadi kalau kita mau berbelanja itu nggak lupa. And then yang paling penting adalah kategorikan dulu nih bahan makanan mana yang fresh dan yang kering. Nah, setelah kita udah kategorikan, kita jadi tahu nih mana yang namanya belanjaan mingguan dan mana belanjaan untuk bulanan. Yang kedua itu buat
no spend day atau 1 hari tanpa belanja. Ini ya, dalam 1 minggu kan ada 7 hari ya. Pastikan ambil 1 hari saja kalian nggak memakai uang untuk belanja. Misalnya, pilih hari Selasa tanpa belanja. Bayangkan, kalau misalnya dalam sebulan aja itu udah ada 4 hari kalian bisa buat hari tanpa belanja. Nah, selain dompet kita juga bisa istirahat ya, kita juga bisa simpan uang yang seharusnya kita gunakan untuk belanja pada hari itu. Bayangkan berapa banyak yang bisa kalian tabung hanya dengan tidak berbelanja 1 hari dalam seminggu. Jadi kalau misalnya 1 hari Selasa tadi itu ada jatah 50.000 ya yang tidak digunakan untuk berbelanja, dikalikan 4 diakumulasikan itu dalam sebulan bisa 200.000. Dan 200.000 ini bisa beli apa aja? Misalnya bisa beli facial wash, bisa beli deterjen, bisa beli gula ya, dan ya masih banyak lainnya. Betul nggak sih? Nah, kalau aku udah buat yang namanya tabungan no spending. Jadi kalau misalnya rencana malam itu mau beli martabak ya, selama 1 tahun nggak beli deh. Akhirnya aku bisa nabung dan aku bisa beli smartwatch yang udah pengen banget aku beli tahun ini. Kalau menurut aku yang udah hampir 2 tahun melakukan tabungan no spend day ini, itu aku merasa kayak ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa buat goals seperti ini. Dan saran aku itu layak untuk dicoba. Yang ketiga itu buat 1 financial goal. Nah, contoh aku mau cerita kalau aku kemarin ya, tahun 2021, aku kan pengen buat YouTube channel. Dan aku nabung banget untuk bisa beli kamera, upgrade kamera supaya nanti hasil videonya itu biar lebih bagus. Bisa aja sih kredit ya, bisa. Tapi ya balik lagi, sebagai seorang minimalis, aku sangat-sangat menghindari yang namanya utang. Ya kecuali rumah ya, kalau rumah itu masih utang, masih nyicil. Dan ketika aku punya financial goal seperti ini ya, based on my experience, itu aku jadi termotivasi untuk buat yang namanya setting anggaran. Aku termotivasi untuk nabung dan juga termotivasi untuk hidup lebih hemat. Nah, kalau kalian ada rencana mau liburan kemana, terus kalau misalnya ada planning mau beli sesuatu yang selama ini kalian impikan, mulai deh. Percaya kalau misalnya udah buat yang namanya financial goals, kalian pasti lebih termotivasi untuk hidup lebih hemat. Yang keempat, jangan menghabiskan lebih dari penghasilan. Ingat ya, ini yang paling penting. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ingat, jangan pernah menghabiskan lebih dari penghasilanmu. Hidup sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu, kalau tidak sanggup untuk membeli, jangan paksain mengkredit dan akhirnya itu membuat kamu berhutang. Bagaimana caranya, Kak? Yang pertama pasti buat budgeting. And then kamu bisa tracking pengeluaran kamu tiap bulannya, jadi kamu bisa analisa pengeluaran kamu di titik-titik mana aja tiap bulannya. Dan ingat, kebutuhan hidup itu nggak besar kok. Yang besar itu adalah gaya hidup. Kuncinya adalah pengendalian diri. Jangan kalau misalnya dikit-dikit mau langsung beli. Jangan dikit-dikit mau coba langsung beli ya. Kalau misalnya kamu punya kebiasaan seperti ini, percaya deh, kamu pasti akan lihat hasilnya. Yang kelima, kebiasaan buat dana darurat. Dana darurat itu sangat membantu bagi aku secara pribadi ya, apalagi bagi yang sudah berkeluarga. Untuk aku yang masih single, it's very helpful for me. Dan yang namanya hidup ya, pasti kita pernah ada pada kondisi yang gak mengenakan dan itu bisa terjadi pada siapa aja. Nah, saat mengalami kejadian buruk atau sakit, seringkali kita pasti butuh yang namanya biaya mendadak. Yang hal ini biasanya nggak masuk dalam anggaran dana kita ya, dan membuat kita terkadang jadi mau nggak mau harus berhutang. Dan dengan adanya dana darurat ini, kita bisa terhindar dari yang namanya hutang ya, walaupun kita harus menabung lagi nih dari awal. Jauh-jauh deh yang namanya sakit ya. Tapi kalau misalnya di rumah nih lagi ada barang-barang yang rusak, yang kita perlu perbaiki, atau mungkin gadget kita jatuh dan akhirnya rusak, atau gadget kita
jauh-jauh deh hilang gitu ya. Kita butuh yang namanya dana darurat dan ini sangat-sangat membantu. Nah, itu dia 5 tips kebiasaan yang bisa kita aplikasikan agar kita bisa hidup lebih hemat. Mudah-mudahan tips ini berguna dan bermanfaat bagi kalian yang ingin mencoba hidup frugal atau hemat. Kalau misalnya kamu suka isinya, kamu suka kontennya, I really appreciate kalau kalian like, subscribe, dan juga komentar di kolom komentar di bawah. And then jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan dengan video-video aku berikutnya. See you on the next video. Bye-bye. Bye. Minta ya. Taya good girl. Taya good girl.